Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sibatan kaula muljaki seluruh jajaran pengurus MWCNU Galis, khususnya pon beliau Hadratul Mukarram Ki Haji Iwan Sofwan selaku Katib beliau merupakan Katib Suriah MWCNU Galis, juga Al Mukarram Al Ustad Wahid selaku sekretaris Bendahara MWCNU Galis, yang alhamdulillah pada kesempatan ini beliau berkenan hadir, dan beliau juga merupakan salah satu dewan perumus di Bahsul Masail MWCNU Galis, ketua LBM MWCNU Galis Al Ustadz Syahrullah Asyhari. Saya dalam saat makan beliau kesukaan hadir ben ampun Rabu dari perjalanan ibadah umrohnya. Mudah-mudahan masih disertai malaikat yang menyertainya, nanti bisa kebagian doa nanti. Seluruh pengurus peserta Bahsul Masail MWCNU Galis, jajaran pengurus Madrasah Bustanul Ulum 3, baik dewan guru atau tenaga kependidikan yang semuanya saya hormati. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah karena telah diberi kesempatan untuk berkumpul pada acara yang insya Allah barokah ini dalam rangka halakoh rutinan Fathul Mu'in yang merupakan agenda rutin dari Bahsul Masail MWCNU Galis. Mudah-mudahan acara ini terus berjalan ila yaumil qiyamah, amin. Salatullah ma'asalamihi, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penata acara akan saya bacakan serangkaian acara. Pertama, pembukaan merangkap dengan sambutan tunggal. Hal ini kami mohon berkenan kepada beliau Ki Haji Iwan Sofwan. Dilanjut dengan acara inti pembacaan kitab Fathul Mu'in yang akan dibacakan oleh Ustadz Maksum, dan dilanjut dengan acara musyawarah yang akan dimoderatori oleh Ustadz Isra. Kemudian akan ditutup dengan doa. Untuk lebih menyingkatnya waktu, marilah kita mulai acara ini dan dimohon untuk berurutan sesuai yang telah disebutkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim sabaq nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadril azim. Amma ba'd. Setuju para kiai, para ustadz, para pengurus MWCNU Kecamatan Galis, tuan rumah yang saya hormati, setuju para rabu asatidah ataupun yang bukan asatidah yang saya hormati. Syukur alhamdulillah di siang hari ini kita bisa melaksanakan rutinitas yang kita ajarkan, yakni Halaqah Fathul Mu'in dalam naungan LBM Santri NU Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Cabang Galis, yang semoga kegiatan ini akan selalu tetap ada ila yaumil qiyamah, mendapat ridhona Allah, dan para anggota diberi kesehatan untuk bisa selalu hadir dalam memeriahkan acara majelis ta'lim wa ta'allum antar sesama kita.
Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang benar, yaitu agama Islam. Para kiai, para ustadz yang saya hormati, meskipun perjalanan LBM tidak seperti perjalanan kegiatan-kegiatan yang lain, saya mohon agar supaya sabar untuk menjalaninya. Kita jadikan itu sebagai penyemangat kita agar supaya selalu hadir, agar supaya mengajak yang lain untuk bisa hadir, agar supaya acara ini selalu semarak oleh para santri, para alumni, para ustadz, para kiai dan lain sebagainya. Sekadinto pematur kurang lebih pun yon seworah saya tada batasipun hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadarin Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami' alihi wa ashabil kiram wa syai'na syai'na wa inna wa midina syai'na la al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaban yang kadoktoh langsung sawas kula mau se materi sebekal musyawarah pada siang mangken kadinto. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumikum fid dharain amin. Wa sunna zikrun wa du'aun sirran akibaha. Wa sunnah lan den sunnatake zikrun apa maca zikir, wa du'aun lan maca doa sirron kalawan ngalonake akibaha ing dalam sakwisi salat, ai salati tegesi ing dalam sakwisi salat. Ayusano tegesi dan sunatake al israru apa ngalonake bihima kalawan zikir lan doa limun faridin kaduwe wong kang salat ijen wa makmumin lan kadue makmum wa imamin lan kadue imam lam yurid kang ora ngarepake sapa imam ta'limal hadirina ing meruhake pira-pira kang hadir wala ta'minahum lan ora ngarepake amine hadirin li du'aihi ing doa imam bisamaihi kalawan ngrungu doa. Disunnahkan bagi musolli yaitu membaca zikir doa dengan secara pelan-pelan setelah salam dari sholat. Artinya disunnahkan memelankan bacaan doa dan zikir tadi bagi sholat sendirian dan bagi makmum, juga bagi imam yang tidak menginginkan untuk mengajari atau memberi pengajaran terhadap orang-orang yang hadir dan tidak menginginkan terhadap aminnya makmum bagi doanya imam. Wa waradalan tumeka fihi ma ing dalem zikir lan doa mau ahadisu apa pira-pira hadis kasiratun kang akeh zakartu kang nutur sapa ingsun jumlatan ing jumlah minha saking ahadis fi kitabi ing dalam kitab ingsun Irsyadil Ibadi rupane kitab Irsyadil Ibad. Fadlub moko nyupri sapa sirahu ing kitab fa innahu moko saatune kitab muhimun iku perkara kang penting. Wa rawalan ngriwayataken At-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi. Dan juga kesunatan membaca zikir dan doa itu banyak beberapa hadis yang telah dijelaskan seperti yang dijelaskan dalam kitab saya yaitu kitab Irsyadul Ibad. Wa rawalan ngriwayataken At-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi an Abi Umamah saking sahabat Abi Umamah. Qala kila den dawaki li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kadhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayud doa utawi dini doa asma iku kang luwih marki ay aqrab tegese kang luwih marki ilal ijabati
salati maring din sembadani. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi jauful laili iku tengah-tengah wengi. Wa dubur sholawati lan sawisi pira-pira salat al maktubati kang den wajibake. Dan juga ada riwayat dari Imam Tirmidzi tentang kesunatannya zikir dan doa dari sahabat Umamah bahwa suatu ketika Kanjeng Nabi itu ditanya doa apa yang lebih dekat untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Kanjeng Nabi itu menjawab yaitu doa di tengah malam dan juga doa setelah sholat yang diwajibkan. Wa rawalan riwayatkan asy-Syaikhani sapa Imam Bukhari Muslim an Abi Musa qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kunna muqa'an sapa kita idza asyrafna ing dalem nalikane marki sapa kita ala wadin ing atasi jurang. Halalna muka muco tahlil kita wa kabarna lan muco takbir sapa kita wartafa'at lan dadi banter aswatuna apa pira-pira swara kita. Faqala muka ngendika annabiyyu ya ayuhan nas he menungso irba'u la so sira kabeh ala anfusikum fa innakum muka sa'atun sira kabeh la tad'una iku ora doa sira kabeh asamma ing zat kang tuli wala awaiban lan zat kang samar. Innahu sa'atuhni Allah hakimun iku zat kang bijaksana sami untur dat kang mirang koribun tur dat kang barak. Ihtajja gawi dalil bihi kalawan hadis al Baihaqi sapa Imam Baihaqi wa ghairuhu lan liyan Imam Baihaqi lil israri maring ngalonake bi zikri kalawan zikir wa du'a ilan du'a. Artinya dengan adanya hadis tadi bahwa Imam Baihaqi itu membuat dalil dan juga selainnya Imam Baihaqi tentang adanya membaca zikir dan doa itu disunahkan untuk memelankan. Artinya tak pakajon. Wa qala lan ngendika Asy-Syafi'i sapa Imam Syafi'i fil dalam kitab ngendika akhtaru milih sapa ingsun lil imami kadua imam wal ma'mum lan ma'mum ayadzkura ing to mutu zikir sapa imam lan ma'mum Allah taala ba'da salam ing dalam sawisi salam minas sholati saking salat wa yukhfiya lan podonya maraki sapa imam lan ma'mum azzikra ing zikir illa yakuna ang yen to ono sapa musalli imaman iku imam yuridu hale ngarepake sapa im ayu ta'allama ing yen to den jaluki mulang sapa min saking imam ya fayajharu moko banterake sapa imam hatta yara sehingga yen to ningali sehingga yen to weruh sapa imam annahu ing sa'duhune imam qad tu'allamu iku teman-teman den jaluki mulang sapa min saking imam sumayusirruh nuli ngalonake sapa imam. Fa innallaha muqasatuhni Allah taala yaqulu iku berfirman sapa Allah taala wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha yani ngarepake sapa muslim wallahu alam ad-du'a ing doa. Kemudian Imam Syafi'i berkata di dalam kitab bahwa beliau memilih bagi imam dan makmum yaitu membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah salam dari salat, dan bagi imam dan makmum itu menyamarkan atau memelankan bacaan zikir tersebut kecuali bagi imam yang menginginkan untuk memberitahu terhadap makmum, maka imam itu harus mengeraskan sehingga imam itu mengetahui bahwa makmum itu sudah mengikuti bacaannya, kemudian imam itu melirikkan lagi bacaannya. Wala tajhar hatta tusmi'a ghayraka wala tukhafit hatta la tusmi'a nafsaka intaha qaulul musannif. Faidatun ay hadhihi faidatun. Qala ngendika syekhuna sapa guru kita Ibnu Hajar. Amal mubalaghatu anapun utawi bangetake fil jahri ing dalem banterake swara bihima kalawan zikir lan doa fil masjid ing dalem masjid bihaisu yahsulu kalawan sekarini hasil tashwisun opo ngridu atau mengganggu ala musallin ing atasi wong kang salat fayambagi moko sayujo hurmatuha opo harami mubalaghah. Kemudian Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami berkata bahwa suara yang mubalaghah
Adapun mengeraskan suara ya, yang terlalu keras dengan membaca zikir dan doa di dalam masjid yang sekiranya bisa mengganggu terhadap orang yang sholat, maka sebaiknya itu dihukumi haram. Furu'un ay hazihi furu'un. Terus ki. Terus na Banten. Kimpon sagak dinto. Mungkin nika bisa kita rosakin sampai kauluhun apa. Terserah mungkin kesepakatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyimpulkan dari apa yang sudah dibacakan Qori. Setelah ini kami buka termin pertanyaan dari teks yang sudah dibacakan. Mungkin menabi lampon tadi saya tanya akina bisa tanya akin hal-hal berkaitan kelaban amaliyah sampun terjadi di masyarakat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dijelaskan seporan nikah lo pati biasa cak madura makin campuran nikah. Jadi disunatkan untuk mau sedikir bendoa salah setengah bajang nikah kalaban laon otabe kalaban tai penyaring. Baik nikah bagi orang siapa bajang katibi makmum otabe imam sekadima imam kadinto lo akarep untuk ngajarin makmum sehadir banta akarep untuk membacakan atau ngaminin makmum doa sampun emaus imam. Hal kadinto berkaitan dengan sesuai kelaban beberapa hadis yang pun disebutakin dalam kitab Syarhul Ibad. Kecukupan diriwayatkan sareng Imam Tirmidzi situng bektoh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kadinto tanya akin. Ayud du'ai asma'u ay aqrabu ilal ijabah. Doa apa sih paling gampang untuk diijabah untuk kabulakin sareng Gusti Allah. Maka sareng Gusti Kanjeng Nabi jawab engki kadinto doa yang dibaca di pertengahan malam ben setiap doa sampun baca nang setiap salah setengah bajang selama bektoh. Dan hadis lain itu buakin sahabat kadinto apa dengan Gusti Kanjeng Nabi salah ampun semak dek curang para sahabat kadinto mau tahlil mau takbir ben suara kadinto apa benter. Kemudian sareng Gusti Kanjeng Nabi edabuin ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum ila akhirih. Dawuh Gusti Kanjeng Nabi wahai sahabat wahai manusia sahabat-sahabatku nisraba nakapid aban panjenengan sadaja saungkuna panjenengan sadaja kadinto lo adua de semaha lo mireng bendet saya tak hadir innahu hakimun sami'un qarib saungkuna Gusti Allah kadinto adalah zat yang maha bijaksana maha mendengar serta maha dekat. Sehingga dari hadis kadinto sareng Imam Al-Baihaqi dan imam-imam selain yakin hujjah yakin dalil cek saungkuna mau sedikir ban doa salah setengah bajang engki kadinto disunatkan untuk isror disunatkan untuk tak benter. Wa qala Syafi'i fil Imam Syafi'i juga ada buat dalam kitab Al-Um bahwasanna sesonat kadinto baik nikah bagi imam atau makmum untuk melirihkan atau untuk tidak mabenter suara ketika membaca zikir saampona lastarena mau salam dari bajang. Kecuali bagi imam yang menghendaki untuk mengajarkan kepada makmum maka dia boleh mengeraskan suaranya sampai dia tahu atau meyakini bahwa makmum tersebut sudah diberitahu sehingga setelah itu nanti dilirihkan kembali. Hal kadinto sesuai kelaban Gusti Allah dawuh Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 11 sampun terangakin sareng Qori. Faidatun qala syekhuna ila akhirih dawuh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami al-mubalaghatu fil jahri bihima ay bidzikri wa du'a fil masjidi bihaitsu yasulu tashwisun ala musallin fayambagi hurmatuha bi talabbi dalam menyareng pembacaan zikir dan doa dalam masjid sakirana dapat mengganggu de orang si abajeng atau beda orang-orang selain maka selebih saya dawuh Imam Ibnu Hajar anika lebih saya dihukumi kelaban hukum haram.
Sakadito saya bisa abdina simpulakin ngereng de sadajana peserta menambi bade saya etanya akina berkaitan kalaban teks si ampun emau sareng kori. Kami persilahkan mungkin di akhir acara menambi bade hal-hal yang ingin ditanyakan kalaban kejadian-kejadian di masyarakat salah starena nikah. Ngereng de sadajana peserta ki de asatid MBU 3 nikah salah satu mudarris, salah satu pengajar nang Madrasah Bustanul Ulum 3 Ustadz Kholik dipersilahkan. Otaba mungkin dari tim alumni madrasah ngereng tahu sadus todus. Ikutan dia tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya tanyakan tadi itu ketika si Qori membaca tentang leren, yang pertama menanyakan bahwa sebatas apakah pelannya dikir setelah sholat. Karena ketika kami tahu ketika kita itu mengajari terhadap makmum ataupun yang punya santri, umpamanya sudah tahu bahwa mereka itu sudah ikut, namun ketika nanti sudah dilerenkan kembali itu tidak akan ikut, otomatis lerennya otomatis launnya nih itu sampai terakhir. Soalnya contoh kayak yang setelah setelah sholat maktubah sudah berhenti pasti berhenti, maka yang jelas sampai terakhir itu keras seperti itu. Jadi pertanyaannya dua. Yang kedua, ketika ada di masjid itu kan kebanyakan itu doa dan zikir itu itu sangat keras seperti itu, sehingga ketika ada yang sholat seperti halnya contoh membaca sholawat bersama dan saya itu sholat Allahu Akbar itu sudah yuwaswis seperti itu, apakah itu masuk terhadap keharaman? Sedangkan yang kami tahu dulu itu, dan takbirnya saya tidak tahu, cuma ada keterangan dulu ketika ada di pondok, walaupun sholat ketika sholatnya ada di sampingnya seseorang dan Allahu Akbarnya itu yuwaswis, maka dihukumi haram seperti itu. Cukup Ustaz. Thank you. Nikadimin ki lasarina bisa di tungaki. Ngereng tungaki menabi beda saya tanya akinah malah makin langsung bisa disimpulkan tung situng. Dari alumni ikut hadir saudara Zen ngereng atau saudara Nasihin ngereng atau beda peserta selain ngereng. Ki ngereng. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kami lebih membahas dari redaksi. Dari kan Fathul Mu'in itu berkata wa sunna dzikrun wa du'aun, dan kemudian ini ditafsiri oleh beliau sendiri yusannu al israru bihima. Kalau kita teliti sebenarnya yang jadi mahkum bih di sini itu apa? Ini tidak ada konsistensi dari musonif. Pertama, beliau itu seakan-akan mau mengatakan yang sunnah itu zikir dan doa, cuman kaifiyahnya itu dengan cara siron. Kemudian tafsiran di bawahnya kok ternyata yusannu al isroru bihima. Loh, ini yang menjadi mahkum bih malah isrornya. Predikat hukum sunnahnya itu terkait kepada isrornya. Sehingga mungkin kami mau memperjelas sebenarnya memang maksud dari redaksi ini itu seperti apa. Mungkin include pertanyaan pertama mana bini kaki. Jadi saya simpulkan setelah nikah bisa teman-teman musyawirin yang lain untuk dijawab. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama terkait redaksi dalam Fathul Mu'in wa sunna dzikrun wa du'aun sirron akibaha, yang kemudian dalam kitab Fathul Mu'in Ka'adinto diterangkan bahwa yang sunnah dalam pembacaan zikir dan doa itu secara lirih, kecuali dalam pembacaan tersebut bagi imam yang ingin mengajarkan makmum atau jemaahnya dalam membaca zikir atau dalam pelaksanaan pembacaan amin. Yang ditanyakan sebenarnya sebatas apa bahasa sirron yang disampaikan di dalam Fathul Mu'in, karena kejadian yang terjadi di masyarakat kita seperti yang disampaikan Ustadz Kholik barusan, yang terjadi justru bukan ketika makmum sudah tahu kemudian dilirihkan atau berpelaun, tapi nikah makin dari ada sampai akhir pembacaan zikir dan doanya malah penyaring dengan pertimbangan kalau leki mau subhanallah pas langsung disamarkan nasrani nikah, anda kan makmum pas pada ambu saja.
sehingga bi imam diinisiatifkan atau berinisiatif nikah mungkin baca panyaring saja ngiring de kori dimin atau mungkin nanti setelah kori dari peserta yang lain ada yang mau menambahi dipersilahkan. Terkait masalah soal yang pertama ya, masalah sir ya. Kalau yang saya tahu di dalam masalah pembacaan itu kan ada sir, ada jahron ya, atau sirron, ada jahron. Kalau sirron itu batasannya itu biqadri sama inapsihi ya. Artinya kalau dirinya atau musallinya sudah mendengar sendiri itu sudah dikatakan sir ya, sir. Tetapi kalau bacaannya itu sudah sampai orang lain mendengar, itu sudah taraf jahron ya, sudah taraf jahron begitu. Itu kalau perbedaan antara sirron dengan jahron. Seperti dalam masalah sholat ya, sholat kita kan juga bacaan Fatihah ya, itu kan harus dikeraskan ya, harus dikeraskan, tapi biqadri sama inapsi itu sudah masuk kategori sirron. Mana bi neka semirang sudah sampai kepada orang lain, neka masuk dari bahasa jahron dan nikaminan. Terus terkait ke masalah yang kedua, misal ipa maca pertama tok pelan, kemudian pah makmuma neka lo noroaki ya, lo noroaki. Berarti neka mungkin bahas nang akhtaru imam nang kitab neka ya. Jadi dalam masalah zikir neka Nabi merukulah ya. Dari murad kitab neka bagi imam dan makmum itu kan harus berzikir setelah salam dari sholat, kemudian zikirnya itu disamarkan. Artinya samar apabila kisah cukup mendengar dirinya sendiri ya, ini kategori samar. Kecuali bagi imam itu berhendak untuk memberitahu kepada makmum ya, artinya makmum juga ibarat oning ya, ibarat oning sing la keduan tujuan untuk menguning damamu ya, maka imam harus maka aja ya, maka aja. Misal subhanallah subhanallah hatta yara annahu qad tu'allam minhu summa yusirruh. Ketika imam sudah tahu bahwa makmum sudah mengikuti bacaannya imam, artinya saya baca imam saya pakai huruf. Misal subhanallah pahlan roakin, maka imam neka maca palaon boleh dek neka, maca palaon boleh. Ya mun sekiranya leki makmum neka lo noroakin, artinya lo ning terus ya lasen pakai aja ya terus deh dan neka. Soalnya pada dasarnya zikir neka harus dalam keadaan sirron ya, harus dalam keadaan sirron dan neka. Mungkin neka jawaban dari Kori pola berdasar lain ya Tor. Mungkin saya ingin mengklarifikasi terlebih dahulu kepada Sail. Maksud yang ditanyakan dari pertanyaan yang kedua nikah, kenapa seperti samponi terang Kori kan sebenarnya yang sunnah kan harus sirron, baik itu imam, makmum ataupun munfarid. Lalu dalam keterangan sebenarnya dalam kitab di sana dijelaskan bahwasannya menabi imam laoning cek ternyata makmum lampon mengikuti zikir seampone maus imam, aneka kan anjurannya harus dilirihkan. Tapi dengan pertimbangan kalau lagi imam maca zikir neka tidak dikeraskan, makmum pas ambukiyah lo norokiyah, maka seperti yang disampaikan Ustadz Kholik, aneka maos benter mulai dari ada sampai akhir. Napa praktek sedemikian kocak mukhalif li sunnah, napa punten napa sanika saya tanya Ustaz lagi. Di manabi perbahasan sirron wa jahron, saya rasa lampon jelas tangki seperti yang sudah disampaikan Kori. Manabi sirron nikah membaca zikir dan doa sekiranya didengar oleh dirinya sendiri. Manabi jahron
anika sampai ekeding orang lain meskipun lo jauh, misalnya teman yang ada di dekatnya anika sudah dikatakan jahar. Lah semakin praktek yang terjadi di masyarakat kita, mos zikir anika dari ada sampai akhir dibaca dengan jahron, suara anika apa benter anika napai kocak mukhalif lis sunnah dengan keterangan seperti dalam kitab Fathul Mu'in napa punten, artinya tetap mendapat kesunatan ketika alasannya seperti saya sampaikan sareng sail. Ngereng dak setejana anggota musyawirin manabi kasokana jawab ngereng. Dari NU Pakaan ngereng. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan batasannya sampai kapan anjuran berzikir itu sirron atau jahrunnya kan, sampai kapan ketentuannya. Jadi kan gini, kalau memang yang dikehendaki itu memang pengajarannya, sekiranya ketika orang yang di belakang entah itu jemaah atau murid mungkin madrasah di sini itu sudah tahu bacaannya, sudah tahu bacaan dari imam tadi, itu sudah selesai yang namanya jahrunnya, tinggal langsung sirron, gitu saja. Manabi misalnya makin pas panyaring saja Ustaz napa nikah dapat menggugurkan kesunatan, artinya lo oleh kesunatan karena sesunat cepon panjenengan ki puluh kisah manabi makmum laoning anjurannya imam lo panyaring. Secara tidak langsung itu kan berarti sudah menyalahi dari ketentuan itu. Berarti cepon sampean nikah menyalahi kesunatan teki. Ya. Pola bade ibor tuh Ustaz ngereng. Bismillahirrahmanirrahim, dari Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Qala sabuna inna dzikra wa du'a ba'da salati yushabu ayyusirra bihima illa ayyakuna imaman yuridah ta'liman nasi fayajhar. Jadi pada dasarnya zikir itu tata caranya ialah dengan suara yang lirih, kecuali nanti memang yang ada di depan atau imamnya itu menghendaki untuk mengajari yang di belakang cara isinya wirid itu seperti apa, maka dianjurkan untuk dikeraskan supaya mereka tahu. Fa idza ta'allamu wa kanu alimina asarruhu. Fa idza ta'allamu wa kanu alimina asarruhu. Jadi ketika yang di belakang itu sudah paham, maka nanti yang dianjurkan ialah dengan melirihkan. Ya, jadi pertama dikeraskan dulu, dibimbing dulu bagaimana caranya zikirnya la ilaha illallah. Nah, ketika nanti sudah paham yang di belakang, sudah selesai mengeraskan zikirnya, tinggal dia sendiri baca dengan suara yang lirih seperti itu. Ngereng menabi pada jawaban lain atau jawaban yang sama yang sifatnya melengkapi atau menambahin ngereng. Engki. Paden apa itu Ustaz? Oh, engki. Kau tuh gitu. Dari gimana? Oh, dari NU Lantai Timur ki, ngereng. Ini hanya memenuhi permintaan moderator saja. Sail. Iya, Sail saja. Sebenarnya setelah saya teliti, ternyata banyak hadis yang juga mengatakan bahwa raf'u shauti bidzikri itu juga sunnah. Tapi di sini ternyata hanya ditampilkan ketika yang sir saja. Padahal juga ada hadis yang menyatakan sunnah walaupun itu dikeraskan. Oleh karena itu sebenarnya mungkin lebih diposisikan dulu ini. Zikir atau doa itu sebenarnya yang dianjurkan asir atau jahr, itu diposisikan dulu. Kalau tadi kan alasannya karena untuk mengajarkan atau tidak menyakiti dan lain sebagainya, itu kan hal-hal lain beda dari zikir dan doanya itu saja. Sedangkan di hadis-hadis yang saya temukan itu raf'u shautinya saja itu sudah sunnah moderator. Okay. Saya bacakan ya. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Anna raf'a shauti bidzikri hina yansurifun nasu minal maktubati kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ternyata pernah ada di zamannya Kanjeng Nabi itu mengeraskan suara dengan zikir ketika sudah selesai sholat. Ya, seperti itu. Nah, ini tidak ada tafsiran harus ketika tidak taswis, ya ta'adda dan lain sebagainya. Okay. Ini min haitsul jahrihnya saja
saja sudah sunnah, apalagi ditambah nanti ketika berjemaah untuk mengajarkan atau agar tidak ngantuk murid-muridnya, jemaah dan lain sebagainya, itu tambah sunnah sampai selesai harusnya, bukan setelah diajarkan saja. Oke. Saneka Ustaz manabi ngereng Fathul Mu'in kini kan juga berlandaskan hadis sehingga mungku panjenengan sesonat nikah zikir bendu'a nikah bacah pelaon napa benter napa memang dalam pembahasan dengan Kak Dinto ulama beda sepi pendapat sanika saos pola karena menabi ngereng di Mu'in anika lampone patoju bi kori dari ada sanika. Di Mu'in ini di sini hanya menjelaskan sunnah ketika sir saja. Ketika jahar bagaimana itu tidak dijelaskan. Hukumnya ya bisa sunnah bisa tidak. Yang saya temukan itu ternyata sunnah. Ini hanya menjelaskan catatan-catatan saja, tidak ya tak ada dan lain sebagainya. Siap. Berarti muku panjenengan praktek yang terjadi di masyarakat kita seperti yang ditanyakan Sail juga NU. Ada landasan dalilnya. Saya NU begitu. Di beda boleh ngereng sinambah manabi tade sarengkula simpulakina sampai yakin makin male bisail kalau memang belum sepakat bisa ditanggapi lagi. Jadi untuk kesimpulan dalam pembahasan zikir bendu'a nikah sebenarnya manabi ngereng dalam keterangan Fathul Mu'in yang nikah memang anjurannya kotu dipelankan oleh penyaring kecuali bagi imam akarep untuk mengajari makmum-makmumnya. Tapi catatannya anikah hanya sekedar mengajari manabi lampon oning makin harus dilirihkan pole. Jadi prakteknya mungkin misalnya dalam zikir salah sena bojeng ketika mau subhanallah ini kan cukup pertama tok si penyaring makin tinggal makmum melanjutkan imam dibaca secara lirih makin manabi obad alhamdulillah penyaring oleh bunaden kemudian setelah diikuti oleh makmum dilirihkan lagi sanika tengki. Cuman ada beberapa hadis seperti yang disampaikan NU Lantek Timur ternyata hadis itu banyak termasuk dalam praktek pembahasan zikir itu juga ada hadis yang menjelaskan malah dianjurkan untuk dikeraskan. Napa boleh ini kepertimbangannya malah makin jemaah analog ngantok malah lo pada bi kelompok sebelah lasana bajang cengeng kapi lah ini kan malah dianjurkan seperti yang disampaikan NU Lantek Timur ngereng de Sail asatid MBU 3 atau makin bisa didukung sareng peserta lain manabi ki beda sekilo sepakat ngereng. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua itu kami sepakat, cuma yang pertama yang membacakan takbir itu kayaknya kurang mengena dengan yang pertanyaan yang tadi. Soalnya yang saya tanyakan itu ketika jahar sampai terakhir dan disitu pun mengatakan jika halnya nanti itu jaharnya sampai maka kan sudah mukhalif dari sunnah. Itu kan menurut saya sendiri takbir di sini enggak sama dengan hari raya kurban itu. Kalau kurban kan memang hukumnya sunnah. Ketika diletakkan di lain waktu maka itu kan haram seperti itu. Namun ketika ada di masalah doa dan dzikir itu kan memang katanya yang tadi itu yang mafhumnya itu dalam sirron dan jahron itu saya kurang paham dari yang takbir yang pertama yang dibacakan majmuknya katanya. Mungkin kurang jelas yang dibacanya itu seperti itu. Di majmuk ngereng lo anak pamos boleh. Tapi katil apa ada ki bi ngereng dibaca dari NU Pakaan baca ulang. Pajaharan suara Ustaz ki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ashabuna inna dzikra wa du'a ba'da salati yusahabu ayyusirra bihima. Jadi pada dasarnya zikir dan doa setelah sholat itu sunnah untuk dilirihkan. Dan illa ayyakuna imaman yuridu ta'liman nasi fayajharu, kecuali nanti ketika yang imami itu guru madrasah di sini mau ngajari muridnya cara wirid seperti apa, maka dianjurkan untuk dikeraskan supaya mereka tahu. Fa idza ta'allamu wa kanu alimina asarrahu. Jadi ketika yang di belakang itu sudah tahu isi dari wirid yang dituntun oleh ustadz itu, sudah selesai yang namanya
jahrunnya, tinggal disir saja. Iya. Iya, udah seperti itu. Ya makanya kan pertanyaan tadi kan bukan seperti itu. Seperti itu. Pertanyaannya gini Ustadz. Kita itu kan sebagai seumpamanya saya kan ada muridnya istilahnya 40 lah. Nah, seperti itu karena saya orang alim seperti itu. Akhirnya ketika astaghfirullahaladzim li walidayyah wa li ashabil huquqi lah semuanya nikah mun pas lagi dilerenkan pas tidak lo nurok dan nikah Ustaz. Sehingga saya mempunyai alternatif dari pertama sampai terakhir itu dikeraskan. Jadi takbirnya itu kurang mengena karena di situ ketika sudah selesai pas dilerenkan. Sedangkan pertanyaan saya Ustaz, ketika dilerenkan pas lo maca seperti itu. Iya. Eki. Eki. Ngireng de peserta lain sementara manabi ngireng de Fathul Muin aneka memang tuntutannya akati siapa diterangkan ini ada artinya dalam setiap keadaan sunnah zikir dan doa aneka dilirihkan kecuali seperti catatan-catatan siapa disebutkan ini ada. Coba saya nyumbang sedikit. Ini tadi dari teman-teman menanyakan batasan zikir itu semisal ada 40 orang santri kalau tidak dikeraskan khawatir tidur semua. Pokoknya sareng Ustadz Kholik santren ini kan kudu budak gedho seterus. Subhanallah, subhanallah seterus dari kata iki. Nah, apakah jahar yang dimaksud at-ta'lim atau takmin tadi apakah dari awal sampai akhir? Sebenarnya kalau kita mengacu pada Fathul Muin ya, kita sudah selesai dengan apa istilah taklim atau takmin sebagaimana yang dibacakan oleh NU yang selatan tadi di Taman Sari tadi. Lantai Timur. Nah, kalau ada sudah mengetahui imamnya tersebut bahwa makmumnya sudah dzikir, maka itu juga istilah jahar bit ta'lim sudah dikatakan cukup. Cuman saya karena tadi Mas Sahrul dari lantai barat NU tadi juga menyumbang sebuah referensi hadis Rasulullah atau pada masa Rasulullah setelah para sahabat itu mengetahui sholat kanjeng Nabi dengan sahabatnya selesai dengan adanya takbir secara bersama birul usaud, sehingga An-Nawawi dalam syarah Muslimnya juga menyampaikan hada dalilul istihbab fi bisinni raf'i saud in the sholatil maktubah ba'da sholatil maktubah, itu kata Imam Nawawi. Dan juga beliau juga menjamikan antara dua dalil. Yang pertama irba'u aswatakum fa innakum la tad'u ila dzatil asam au kama qol. Lirihkanlah suara kalian semua karena kalian semua itu tidak berdoa pada zat yang tuli, yang seperti itu. Itu yang pertama yang melarang untuk jahar. Yang kedua, dalil tadi pada masa-masa sahabat saya tahu kalau Rasulullah dan sahabatnya selesai sholat di sana ada gemuruh takbir. Nah, ini kata An-Nawawi dalam syarah Muslimnya menyatakan dalil disunahkan membaca zikir atau doa bil jahar ba'dal maktubah. Lah caranya bagaimana? Maka bisa masuk dengan permasalahan yang dialami oleh Ustadz Kholik. Santren mau loe pakajung loe bentak. Subhanallah, tedung lolo. Pakai laneng-neng dan nika. Kudu bentak lolo. Lah ini kata Syekh An-Nawawi ya, Syekh An-Nawawi supaya kita nanti menjamikan dari permasalahan ini, beliau coba ketika adanya jahar itu dari awal sampai akhir ya, sampai akhir itu memunculkan nasyad ya, semangatan untuk membaca zikir bersama atau menghilangkan gemuruh di hati yang menggejolak aswis, sehingga zikir bersama dengan bil jahar itu lebih utama jaharnya. Cuman kalau di sana memungkinkan ada unsur riya dan semacamnya, maka lebih baik untuk dilirihkan suaranya. Makanya kalau kita menstandarkan pembahasan yang kita bahas sekarang ini, kita sudah selesai praktek yang di dalam Fathul Muin. Sekiranya di sana sudah imamnya tahu, kan biasanya subhanallah, terus setelah nyampe pada Allahu Akbar, makmumnya ikut juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang seperti itu. Nah, ini ketika sudah tahu dia bahwa makmumnya sudah mengikuti bisir, maka sudah cukup. Cuman di sini kan prakteknya yang ditanyakan tadi,
mulai pak aja dari ada sarang ten kuda selaku imam ini kan pas kerja nak kan namun punten ngantok atau berpikiran yang di luar dikir. Nah ini tidak apa-apa mengambil pendapat Imam Nawawi yang menjamikan antara dalil sir dan dalil jahar tadi. Mungkin seperti ini ibaratnya. Wa qad jama'a an-Nawawi bainal ahadits al-waridah fi istihbabil jahr bidzikr ya wal waridah fi istihbabil israr bih ya bi anna al-ikhfa'a afdalu haitsu khafa ar-riya'ah au ta'addil musallun aw naimun ya. Ketika kita khawatir dia atau menyakiti orang-orang sekitar kita, baik orang salat atau sedang tidur, maka itu lebih utama untuk sir, melirihkan suara kita dalam berzikir. Terus wal jahr afdalu fi ghairi likah li'annal amala fihi aktsarah wa li'anna faidatahu tata'adda ila sami'in ya wa li'annahu yuqidu qalba dzakir wa yajma'u himmahu ila al-fikri wa yusrifu sam'ahu ilaihi wa yatridun naum wa yazida fin nasyat. Itu maksudnya. Jadi saya dulu pernah ingat ceritanya Sayyidina Abu Bakar itu kalau tengah malam lirih membaca Al-Qur'an. Kebalikannya Sayyidina Umar keras. Setelah diaturkan kepada Rasulullah, ternyata beliau membenarkan kedua-duanya. Karena Abu Bakar ini takut lebih khusyuk daripada lirih, maka dia benar, atau takut dia dan semacamnya. Sedangkan Sayyidina Umar mungkin beliau sering ngantuk atau bagaimana, atau ada taswis di hatinya, maka dia untuk mengusir penyakit tersebut dengan cara bil jahr seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Thank you. Mungkin Piminki. Jadi untuk pembahasan yang dibahas, saya rasa ini kalampon lestari tangki. Jadi menabi ngereng di muin, tangki seperti ketentuan di awal. Kalaupun yang terjadi di masyarakat kita, ternyata sudah ada beberapa referensi yang sudah dibacakan, seperti teori jam'u yang disampaikan Imam Nawawi di dalam kitab Sahih Muslim. Dengan catatan jahr itu dari awal sampai akhir tidak apa-apa selagi tidak ada bentuk mengganggu pada orang lain, baik orang lain tersebut dalam keadaan sholat atau dalam keadaan beribadah sanikah. Apalagi cepon gila ibaratnya manabi jahr nikah aksaru amalan, kecukuran juga menambah semangat pembacanya untuk berzikir dan mengingat kepada Allah. Untuk pembahasan nikah pola bisa dicukupkan tangki. Napa kengki bersih tambahan ngireng manabi bade saya nambah ngireng. Thank you. Thank you. Makin lestarian nikah pas nikah las. Thank you. Thank you. Thank you. Manabi nikah sudah dicukupkan. Makin pas ngireng de pembahasan saya tek dimuin seakan lagi seakan-akan akadi bidah sareng pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Kengki beri nambah pola mungkin dimin kali ini. Kita coba fokus lihat Fathul Mu'in dimin. Jadi dari bahasa Fathul Mu'innya kan sunnah, zikrun, wa du'aun sirron kan ini kan. Intinya setelah sholat bagi makmum munfarid juga imam ini kan disunahkan untuk melirihkan zikir dan doa, kecuali bagi imam yang imam tadi itu menghendaki untuk taklim lil hadirin, bentuknya zikir ataupun doa. Kemudian taklimnya ini belum kita kaji. Taklimnya ini maksudnya bagaimana? Apakah sekedar dia itu memberitahu bahwasanya imam sudah zikir la ilaha illallah atau masih subhanallah semisal? Apakah sekedar itu? Kemudian dari bahasa tadi, kecuali bagi imam yang menghendaki untuk taklim kepada hadirin, itu boleh jahr bagi imam. Jahrnya ini juga masih belum jelas juga. Jahrnya ini sudah ke jahr sunnah atau sebetulnya hanya boleh saja bagi imam.
untuk jahr, artinya tidak sunnah. Misal ini tidak sampai ke sunnah jahrnya, hanya sekedar boleh saja bagi imam untuk jahr, sekedar tujuan taklimul hadirin atau juga takmin li du'aihi. Ini secara redaksi pun juga belum kita temukan secara jelas Shorihul Ibarat yang menyatakan bahwasanya jahar dalam kondisi ini bagi imam ini sunnah, belum kami temukan. Curiganya ini sekedar hanya mubah saja seperti itu. Mungkin kalau yang punya ibarat silahkan ucul biar jelas khilafatul mu'in aja di berselebar. Ngereng mana bi keke ibadah senam benar. Nah, sebenarnya sama dengan Ustaz Rosim. Saya mengamati semua peserta ini kan kayaknya sudah sepakat dalam artian untuk membahasakan taklimal hadirin ini seakan-akan sudah sepakat pengertiannya makmum sebatas tahu dan ikut. Apakah memang sesederhana itu? Karena ibarat yang telah dibacakan tidak detail juga, tidak jelas. Artinya apakah bisa ketika konteksnya ini murid, bahasa taklimal hadirin ini kok saya memikirkan ibarat itu analognya agar mereka terbiasa sehingga alimin bahasanya, sampai alimin terbiasa dengan pembacaan zikir, model zikir yang seperti versi imam misalnya, sehingga ini mungkin perlu diperjelas karena ibarat yang dibacakan itu kecuali bagi imam yang menginginkan untuk taklim sampai alimin ya. Nah, maka dari itu mungkin apakah yang dimaksud memang sesederhana yang kita bahas tadi, sebatas imam tahu sekarang bacaan tasbih, nanti baru intikal ke takbir misalnya, ataukah memang sampai hadirin itu terbiasa hafal dengan wirid-wirid yang telah maksur misalnya. Oke. Jadi ini masih ada beberapa catatan yang perlu diperjelas oleh Qori dan teman-teman musyawirin yang lain. Terlepas dari pembahasan tadi yang di awal, karena ini sudah bisa kita anggap selesai, makin kita kembali ke fokus pembahasan redaksi di Fathul Mu'in. Pertama makin untuk pembahasan taklimul hadirin, andika sebenarnya praktiknya katin apa? Apa hanya sebatas imam mau subhanallah kemudian makmum ngirengakin? Napa saya maksud daripada taklimul hadirin ini sampai imam makmum atau para jemaah atau orang yang hadir di tempat itu bisa melafatkan zikir sebagaimana zikir-zikir yang sudah maksur dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bagaimana? Yang kedua, untuk lebih tegasnya pembahasan jahr yang ada di Fathul Mu'in ini mohon untuk diurai dan dibacakan referensinya. Ngereng saya kembalikan untuk Qori, setelah ini saya minta waktu kepada musyawirin yang lain. Begini pimpinannya, terkait masalah jahr dan juga taklim tadi, dari awal kan sudah dijelaskan baik secara muradiyah tentang masalah zikirnya imam yang dikeraskan dengan tujuan taklim, artinya ngajarin de makmum ya. Sekarang yang ditanyakan tadi yang disekali tentang praktek taklimnya seperti apa. Kemudian yang kedua, apakah jahrnya itu cuma sebatas mubah atau sunnah atau bagaimana? Manabi menurut Qori taklimnya itu kan di dalam zikir ya, zikir setelah salam itu kan macam-macam ya, bada se maksur, bada se ghairu maksur. Dan boleh imam ketika membaca zikir artinya napa se ucul imam, napa se ucul imam zikir ini kan apa? Soalnya menabi pasamar, mam kan lo oning. Makan pahi pa oning, yocol bi imam subhanallah. Oh tapi saya awal misal, Allahumma antas salam wa minkas salam bah summa yusirru. Kanda nikah. Pon. Terus terkait masalah jahrnya, menurut tengkulan nikah masuk taraf sunnah ya, sunnah, karena ada qasdu taklimnya itu berarti kan ada sesuatu yang bagus ya.
Kinto kula beda ibarat terkait masalah zikir ketika bagi orang taif ya. Bukan orang taif, orang yang tawaf itu membacaan zikir kan juga harus sirron. Tapi kalau ada qasd ta'lim lil ghair itu jahrnya sunnah ya, sunnah. Gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Tuhfah ya. Langsung wa ayyakula. Wa ayyakula ini fi'ilnya kepada ya qail. Wa ayyakula sirron huna wa fi ma ya'ti. Ini kenapa kisah terlepas dari perkhilafan tadi ya, masalah ada yang sunnah raf'u tadi. Wa ayyakula sirron huna wa fi ma ya'ti li'annahu ajma'u lil khusyu'i. Na'am yusannu al jahru li ta'limil ghairi haitsu la yata'azza bihi ahadun. Ini cuman catatan masalah kerasnya kan. Tetapi dari bahasa di sini saya mengambil bahwa jahr yang taklim itu tarafnya sunnah bukan mubah gitu. Yusannul jahru li ta'limil ghairi. Itu ngireng pola beda saya tambah. Sementara untuk masalah keterangan saya kutip Edel Mu'in ngutip dalam kitab Jahr Kak Dinto dihukumi tetap mustahab atau sunnah dari ibarat seampuni maos, meskipun nikah pembahasannya tentang masalah tawaf, cuman karena sama-sama ada bentuk taklimul hadirin atau taklimul ghair yang asalnya sunnah sir, dalam rangka taklim itu juga masuk dari kategori sunnah dengan catatan tidak sampai ada bentuk ide atau banyak ende orang lain. ngajak adzikir apa ngajak dikir? Langki ini kan sebenarnya yang masih belum jelas, makanya Cuman dikir sih, kan cuman subhanallah terlalu kali. Apal kapi? Nih, cuman kan nih lah. Maka mestinya kan mungkin ta'alamu bahasan ya atau itu alamah. Maka menghimuin berarti mesti sir untuk kawasan yang saya rasa lamu kholid lah kita di dunia Islami nih kan, beniring pada halaman maksudnya nih kan. Pada tahu lah. Pada tahu. Atau mungkin begini. Masalah zikir yang subhanallah itu kan ada dua riwayat. Mungkin ada yang apa namanya? Ada yang 33, ada yang 11 kan gitu. Artinya nanti imam itu selesainya di kapan kan nggak tahu. Kan tidak harus sama dengan zikirnya imam kan, nggak ada kan ya? Coba gini, ada tidak apanya makmum itu dianjurkan zikirnya mirip dengan imam? Kan tidak ada. Tapi disunatkan masing-masing musolli itu untuk zikir dan doa selama dia tahu. Ketika sama-sama tahu maka sama-sama istilah seperti itu aturannya. Artinya sesuatu yang berbeda ketika setiap subuh misal ngantok misal jemaah, makanya pancing kalau ben subhanallah sekalian, subhanallah sudah nih kalau maksudnya kita apa namanya asisi yakin nikah pada bimuin rantan tinggal nanti mau apa tinggal berarti kalau saya mau kobilah kan sanikah nih kalau kita ingin tahu versi alamuin nih kalau artinya ini kan bahasanya kan sampai ayu ta'alam nih kalau sedangkan kita di sini untuk di sini ya ini kan lah pada oning cengkero subhanallah nih kan lolok lah nih kalau lebih nireng cuman dimin nih kalau nih kalau makanya kata nih kalau kan taklem hadir ini kedua taklem adzikir wa doa pahamin nih kan jadi mengajarkan zikir dan juga mengajarkan doa. Dan saya jangan taklim di sini bukan mengajari, melainkan kamar konsep adzan memberitahu. Kalau saya membaca zikir subhanallah mikrofon. Lan makin dimiliki malah nika kula beda ada nika beda kuna ki. Coba makin sareng kula ingin dikawal dulu pembahasan nika. Jadi sementara ki nika karibut pemperan nika saya. Sementara kula simpulakin, jadi sementara untuk masalah pembahasan jahr sampun terangakin kori ki huruf, cuman menyisakan beberapa catatan yang ini memang perlu untuk dikaji ulang dan
dan kalau bisa dibacakan di ibarat-ibarat yang sudah ditemukan. Bahasa Qori manabi segetuan ibarat makin ucul onta lagi. Dari Ustaz Mujalli mungkin dari Talaga. Mungkin yang masih belum jelas sebenarnya dari bahasa qasdut taklim hadirin nikah anika cak madhurena ngajarin orang adiker napah ngajak orang adiker. Ini kasih pertama. Kalau ini selesai mungkin tinggal dilanjutkan pada bahasa ning muin nikah qasdut taklim wa takmin dalam al-um nikah cara maksitung qasdut taklim. Napa nikah memang dua pendapat yang berbeda. Napa nikah sebenarnya satu kesatuan hanya saja dirangkum dengan bahasa yang berbeda. Ngereng male nikah aruntut ban male epang jalur cepon Ustadz Sahrul dari lantai timur. Ngereng pembahasan taklim nikah katinapa ngajak adiker napa ngajarin adiker. Ngereng de saja peserta otabe de alumni MBU 3 yang sudah melanjutkan pendidikannya di berbagai pondok pesantren, gak usah malu-malu. Engki ngereng de asatid MBU 3 ngajarin apa? Hajar. Manabi bisa silahkan dibacakan sareng caar apa cepon Qori. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya yang tadi itu kok bisa mengajar atau mengajak, padahal kan sudah jelas dalam konteksnya lafadznya itu takliman seperti itu. Sedangkan kalau ngajak itu kan ayat seperti itu kan. Makanya kalau menurut saya itu memang mengajar karena faedahnya untuk supaya bisa hafal seperti itu. Makanya masuk ke takliman. Takliman itu mengajar bukan mengajak seperti itu. Kalau mengajak itu kadi orang asaka apa ya cek, maka pakai ayat seperti itu Ustaz. Ngereng menabi bertambahan dari anggota LBM selain ngereng. Silakan dari alumni MBU 3 aneka mungkin sedang melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Nurul Khalil. Ngereng. Dan alumni-alumni selain ngereng lo harus gratis nih kah, tidak usah bayar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya mungkin dari bahasa mengajak ataupun mengajar itu kayak dua kata yang memang satu fungsi. Artinya memang meskipun kita mau mengatakan ini mengajar, ujung-ujungnya kan nanti dari pengajaran itu kita akan mendapatkan pelajaran yaitu membaca dzikir seperti itu. Nah, kami temukan dalam dalam kitab sebentar. Dalam kitab Al-Fathur Rabbani dalam Fatwa Imam Syaukani. Kitab apa coba? Fathur Rabbani. Mungkin kami langsung bacakan ya. Mungkin saya tangkap Gus Mujalli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-Nawawi fi syarhihi li Sahih Muslimin wa hamala Asy-Syafi'i hadzal haditsa ala annahu jahara waqtan hatta yu'allimuhum sifat adz-dzikri la annahum jaharu daiman. Kemudian ini ibarat qala Imam Syafi'i fakhtaru lil imami wal ma'mum, itu yang dikutip dari Fathul Mu'in. Jadi kalau kita pahami dari bahasa hatta yu'allimahum sifat dzikri. Jadi memang fungsi daripada adanya jahrun itu adalah cuman dalam rangka biar tahu dzikir yang dibaca itu apa. Sehingga dari tadi mungkin dari Ustaz Raub itu kan apakah harus sampai hafal, kan mungkin ini sudah tidak masuk karena memang poinnya yang mau dipakai adalah cukup itu sampai memberitahu sifat dzikrihnya. Bentuk dzikirnya itu apa? Yang dibaca. Iya. Yang dibaca itu apa? Tasbih atau yang lain itu seperti itu. Ya, intinya kan sama. Saya rasa substansinya daripada mengajak ataupun mengajar itu sama. Poinnya adalah di sana ada bentuk pembacaan dzikir dari pihak makmum. Tidak, maksud gue dipertegas kan bahasa nika legenteng tengki. Tinggal ketegasan sampean bahasa taklim nika diterjemah ngajak kenapa ngajar. Karena juga bingkeng berbahasa hatta ta'allamu sifat dzikri. Maka dari ibarat ini mungkin kami mau mengklaim tadi, mau mengklaim bahwasanya maksud dari bahasa taklim yang disampaikan oleh Fathul Mu'in itu adalah yang memang murni itu memberitahu, mengajak maksudnya. Mengajak apa memberitahu? Iya. Iya. Nah.
Kan meskipun tahu, misalkan makmumnya hadirinnya itu tahu ya. Kemudian kan bacaan yang dibaca imam itu kan mestinya tidak tahu kalau imam tidak mengeraskan. Misalkan imam pertama baca tasbih, kemudian makmum dikeraskan, makmumnya ikut. Nah, kemudian imamnya pindah baca takbir misalkan. Lah ini kan tidak tahu, makmumnya ini tidak tahu bahwasanya itu baca takbir. Nah, dari sana bentuk taklim juga tergambar bentuk taklim, mengajarkan bacaan apa yang dia baca, yang imam itu baca. Juga bentuk mengajak juga tergambar, mengajak pembacaan apa itu takbir seperti itu. Sehingga saya rasa itu sama apa nih kak? Fathur Rabbani. Karena aku sebagai moderator, aku hanya ingin menyampaikan apa yang disampaikan musyawirin. Setelah ini menabi berhenam ba'au tabe ingin membacakan ibarat yang lain ngereng. Sementara dari ibarat yang dibacakan dari alumni MBU 3, andika berada dalam kitab Fathur Rabbani. Fathur Rabbil apa? Ayah Fathur Rabbani, thank you. Andika bahasana angki juga lopat kesukan, hanya membahasakan taklim yang kemudian di akhir ada bahasa sifat zikri. Lah ini ibarat yang dibawakan oleh musyawirin dipahami. Taklim dan mengajak itu cepon pada sanikah. Ngereng menabi beda pamangkian sepita atau baru sepita ngereng de Ustadz Raub. Mikrofon untuk Ali seberi tengah bisa pentau untuk minta mikrofon. Oke. Soalan nikah cepon seperti yang disampaikan di awal, kalau taklim nikah diartikan mengajar, mestinya kalau makmum sudah tahu tidak ada kesunatan jahr. Tapi kalau taklim itu diartikan mengajak, maka selagi bentuk ajakan sunat jahr. Sanikah cepon. Ngereng de Ustadz Raub. Terima kasih waktunya. Sebenarnya dari tadi kula gerbekeran bisa hanya sebatas mengajak bisa merubah hukum yang asalnya makruh atau bahkan tidak sunnah menjadi sunnah. Ini secara konsep belum saya temukan nih. Kecuali memang bahasa taklim ini selaras dengan beberapa kitab yang kita pelajari, dalam artian satu kasus misalnya dalam sholat duha atau sholat tasbih itu kan makruh dilaksanakan secara berjemaah. Tetapi ketika ranahnya sudah taklim, maka itu akan berubah hukum yang asalnya makruh menjadi sunnah. Dan di kitab itu Bughiyah itu mengilhakan ke yang ada di Mu'in ini. Intinya intikal bisa merubah hukum. Maka saya agak keberatan kalau ini hanya disederhanakan mengajak makmum supaya sama dengan zikirnya imam, dan itu tidak ada tuntutan. Mungkin bisa dibacakan di buyahnya Ustaz. Kalau di buyahnya begini, masalah tubahu al jama'atu fi nahwil witri wat tasbih fala karahata fi dzalika wala thawabah. Naam in qasada ta'limal musallin wa takhridihim kana lahu sawabun wa ayyu sawabin bin niyyah al hasanah fakama yubahu al jahru fi mawdi'il israri alladhi huwa makruhun illa li ta'lim. Jadi ketika ranahnya sudah taklim, ini bisa merubah hukum. Kalau diartikan hanya sebatas mengajak, ini secara konsep fikih yang lain mungkin kalau ada perbandingan bisa dibacakan. Jadi untuk sementara saya simpulkan setelah ini saya berikan waktu kepada musyawirin baik nikah selo sepakat atau bersih sepakat setelah nikah. Sementara dari beberapa ibarat yang sudah dibacakan seperti dalam kitab Fathur Rabbani dan kitab Buyah, meskipun menggunakan ilhaq sholat jemaah meskipun menggunakan ibarat dalam pembahasan sholat duha, jadi mungkin salah satu musyawirin taklim nikah memang mau tidak mau harus diartikan mengajar bukan mengajak, sehingga dalam pembahasan di Mu'in kalau makmum nikah pada oning maka tidak ada kesunatan jahr, ada kesunatan untuk penyareng balik untuk dilirihkan pelawan suara loy penyaring karena makmum lawaning.
pada nabi kasus masalah sholat duha. Jadi sholat duha ini kan sunat dalam prakteknya dilakukan secara munfarid lo ajmaah. Tapi ketika dalam rangka taklim ngajarin de orang supaya oning cara pejang duha sani kaki ustad yang asalnya sunnah munfarid, malah ketika dilakukan berjemaah ini bersifat anjuran meskipun belum tegas sunnah nampakin hanya hasan. Engki saya jelas oleh ganjaran. Jadi mungku salah satu musyawirin taklim ini diartikan mengajar. Ngereng menabi pada peserta saya tidak sepakat atau keduan pemangki ibarat saya tak padat ngereng untuk diutarakan. Mungkin nambah asuhan nih. Dari beberapa redaksi saya sampai yakin Ki Burgadinto termasuk sebagian dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin Ki Burgadinto menyamakan tentang masalah konteks sholat duha dengan kasus sir dan jahrun. Di situ dibahasakan bahwasanya untuk tidak terkategori makruh di jahrun, maka sebetulnya kalau kita pahami kejanggalan awal di sini sebetulnya dari bahasa illa lil imam yang lam yurid ta'limal hadirin, ini adalah sebetulnya ranahnya hanya sekedar untuk terhindar dari kategori makruh, belum ditemukan itu sunnah. Satu. Kemudian yang kedua, tadi yang dijadikan sebagai pijakan adalah makolahnya Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Kalau kita cek dalam kitab aslinya, kitab Al-Um aslinya, qala as-Syafi'i wa hada minal mubahi lil imami wa akhtaru lil imami wal ma'mumi ayyadhkurallaha ta'ala ba'dal insirafi minas salati wa yukhfiyani adh-dhikrah illa ayyakuna imaman. Di sini bahasanya illa ayyakuna imaman yajibu ayyata'allama minhu. Ya? Salah lagi. Bahasanya mungkin beda redaksi kitab selain. Yang yuri itu. Iya yuri itu. Beda redaksi saya ada dan ini. Illa ayyakuna imaman, kalau di sini yajibu. Kalau bahasa yuhibbu yangki saya nih kan. Ayyata'allama minhu. Jadi dari bahasa ini sebetulnya ini bukan hanyalah sekedar mengajak, tapi ia memberitahu dan juga ia atau juga bisa mengajarkan. Dari Fathul Mu'in ini kita dapat mengetahui sebetulnya situasi makmum itu tidak semua makmum itu sudah hafal zikir-zikir yang anjuran dibaca setelah sholat. Ada yang tidak hafal, artinya subhanallah ada kemudian Allah Akbar, ini juga ada yang tidak hafal. Jadi dalam ranah untuk taklim ini boleh bagi si imam untuk mengajarkan. Kalau makmumnya itu sudah dalam kondisi hafal semua, yang warid itu adalah zikir subhanallah, kemudian alhamdulillah, kemudian Allah Akbar dan seterusnya. Kalau semuanya sama-sama hafal, ya maka tidak butuh untuk taklim. Hingga kembali kepada konsep dasar, yaitu adalah tetap dianjurkan sir, makruh untuk di jahrun seperti itu. Thank you. Jadi untuk terakhir sedikit tambahan sebelum ke perumus ya. Thank you. Pokoknya ini masih simpang siur, ada istilah mengajak, mengajar dan memberitahu. Intinya kalau kita dengan masalah referensi sebatas tandir, dalam beberapa kasus kita masukkan ke sini, nantinya kita bisa mengangan-angan beberapa pendapat. Karena kita tahu semua, salah satu saktah atau sunnah untuk diam bagi imam itu adalah napa ba'dal amin, sebelum membaca surat, ketika dia tahu makmumnya akan membaca Fatihah. Ketika dia tahu bahwa makmumnya tidak akan membaca Fatihah, maka saktah tersebut tidak disunnahkan. Nah, ini bahasanya adalah alimah juga. Jadi kalau menurut kami permasalahan di sini jangan kita patenkan ini orangnya tidak tahu harus diajari, bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Kalau menurut hemat kami, ayu ta'allamu atau napa illa imaman napa kisah ayu alima makmuman, ini sebatas memberitahu dari zikir pertama ke zikir kedua dan semacamnya. Seperti itu. Thank you.
Jadi kalau disimpulkan Bapak Prumus dan Bapak Musohe, sementara ada dua kubu dari peserta nikah, situ ngartiaki taklimul hadirin anika diartikan dengan bahasa ngajarin dengan beberapa tantiran ibarat seperti dalam masalah tawaf, kecukupan dalam masalah ibarat sunnahnya bejeng duha yang dilakukan munfarid nikah aube manakala ada unsur taklim. Bedah musyawirin selain sing ngartiakin taklimul hadirin nikah bukan hanya mengajar tapi juga masuk dalam rangka mengajak jamaah untuk membaca zikir secara bersamaan, malai rapi, pertama subhanallah, alhamdulillah dan yang lain. Ngereng de Bapak Prumus, silahkan untuk dirumuskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembahasan tadi Estra sudah ada dasarnya masing-masing. Lah pada pendapat tinggal kita bagaimana kita satukan. Yang satunya berpedoman seakan-akan pedomannya gak dinto berdasarkan realita yang ada di masyarakat. Karena di masyarakat kita seperti nggak nikah kibudina. Ketika lastera sholat, biasanya imam gak dinto, imam langsung baca subhanallah panyareng kemudian diikuti. Cuman seandainya ya taklim yang dalam kasus ini mau diartikan itu apakah mengajar atau cuma sekedar memberitahu, sementara masih belum ada tambahan ibarat yang detail masalah ini. Di Fathul Rabbani pun juga sama, itu bukan taklim pemberitahuan. Seandainya itu taklim itu mau diarahkan ke pemberitahuan, apakah memang ada tuntutan antara zikirnya imam dengan makmum itu harus sama? Sementara kan dari tadi ada saya menampilkan itu. Ketika imam maca nikah misalnya makmum noro tapi kecuali tahlil mentahlil mas deki imam maca Fatihah si makmum maca tahlil lain kan kita. Makanya gini ya, kalau memang belum ada tuntutan atau belum ada tambahan ibarat ya, pada dasarnya ini kan taklim seorang imam itu kan yang sunnah itu membaca zikir ataupun doa itu adalah sir. Imam ataupun makmum itu sir dengan pelan karena sesuai dengan redaksi hadis yang ditampilkan di Fathul Mu'in. Kalau misalnya masyarakat kita tidak sama dengan Fathul Mu'in, berarti ngikuti pendapat yang memperbolehkan tadi yang disampaikan Tasyahrul, yang mengatakan pendapat itu dengan dibaca keras, tambah nasat, tambah khusyuk dan sebagainya. Dan masalah cuman tidak sesuatu tidak mengikuti pendapat yang di Fathul Mu'in. Jangan dibenturkan. Ya. 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 Opsinya seperti itu. Cuman bukan berarti menentang ke Fathul Mu'in, tidak. Di Fathul Mu'in tetap mengatakan disunnahkan membaca zikir kelaban ataupun doa itu dengan sir kecuali tujuannya taklim. Kalau yang doa misalnya tujuannya takmin, doa sampean lo penyareng tak kau makmur lo amin. Jamaah sampean tak membacakan amin misalnya. Tapi bahasanya jangan gini, Kiai. Kalau di sini jangan salahkan kalau tidak sesuai dengan kata. Ya enggak, nanti bahasnya di diri sendiri ya. Iya. Itu opsinya ya, opsinya tetap ada yang menyampaikan. Cuman yang kita bahas sekarang pada dasarnya berdoa ataupun berzikir setelah sholat itu adalah yang sunnah ya, bukan wajib dan sebagainya. Yang sunnah adalah dibaca dengan pelan, kecuali dengan tujuan mengajari atau dalam doa supaya makmum itu mengaminkan doanya imam. Maka itu bisa sunnah dengan cara dibaca keras. Mungkin saya mungkin. Atau mungkin dari Musai. Musai. Ya beda, memang bahasanya kan pakai ta'allum, umpama alama yu'limu ngasih tahu gitu. Artinya gini, memang di masyarakat kita umumnya zikir setelah sholat itu bareng-bareng, yang seakan-akan kalau di Fathul Mu'in kok kayaknya gak sama. Cuman yang saya baca pendapat pribadi, pahaman saya pribadi di Mu'in ini kan mengambil sikap bahwasanya beliau berpedoman zikir siri lebih baik daripada yang jahar. Pedoman tadi hadis itu, meskipun di yang lain termasuk Imam Nawawi berpendapat bahwa lebih baik jahar. Cuma itu pun ada ketentuannya masing-masing. Artinya kalau yang ta'allum tadi yang saya pahami
entah mungkin pahaman saya keliru. Ta'lim mengajarkan itu karena memang masyarakat kita tidak semuanya tahu mungkin, atau murid-murid kita tidak semuanya tahu dzikir secara benar. Kalau memang sudah sama-sama tahu, ya dzikirnya siri. Umpama dzikir berjamaah hanya komando saja, biar dzikirnya seragam, kan cuma gitu. Artinya di Fathul Mu'in ini musannaf mengambil menyikapi hukum bahwasanya hukum siri, dzikir siri itu lebih baik daripada dzikir jahar karena lebih akrab au asma'u. Itu. Lah untuk amin, biar makmum itu bisa sesuai dengan apa yang diamin itu sesuai dengan yang di hatinya, maka kemudian amin doanya itu biasanya agak keras sehingga diamini, sama seperti ini, wa ta'minu makmum sami'at doa imam. Jadi kecenderungannya kalau doa itu makmum mendengar sehingga dia bisa amin secara khusyuk kan gitu. Artinya ta'allum ya mengajarkan. Kalau memang ta'allumnya itu tidak ada, ya maka ya tidak ada kesunahan talim dalam kasus itu. Hanya mengajak untuk dzikir berjamaah biar seragam gitu saja. Saya kira itu. Tapi kalau memang umpama mau ingin yang kita praktekkan, hukum yang kita praktekkan, tentunya pendapat Imam Nawawi itu kita bisa pakai bahwasanya dzikir jahar bareng-bareng itu nggak masalah. Yang penting tidak taswis, kan cuma gitu. Tidak idza kepada yang lain. Mungkin gitu, silakan ditambah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu masalah. Meskipun dari masalah ini banyak furu'iyahnya di pembahasan tadi di awal. Saya simpulkan sebenarnya kalau mengikut Nabi ngereng Fathul Mu'in, anikah sesonat memang dikir bentuk anikah tak penyaring. Kecuali memang dalam rangka misalnya ngajarin dia makmum, misalnya makmum anak-anak kini atau orang seta oning, dan ini baru nanti sunat untuk penyaring. Tapi apa yang terjadi di masyarakat kita nika dari ada sampai akhir penyaring nika kleroh punten, seperti mengikuti pendapat Imam Nawawi sampai Ustaz Sahrul Yada gele, sepenting tidak ada unsur nyakein de orang lain, mengganggu de orang lain, ben aman dari ria. Balik nika dianjurkan karena lebih banyak pahala dan tambah semangat dan yang lainnya.